Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dandi Pratama dari kelompok kecil 3.3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat denah rumah ukuran 30 dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Pertama yaitu kita atur dulu unitsnya. Di sini presisinya saya menggunakan 0, skala milimeter, tipenya desimal. Kemudian untuk skalanya diubah menjadi 1:100. Langkah selanjutnya kita gunakan tools rectangle di sini. Ukurannya itu sebesar 6.000 dikali 10.000. Oke, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita ubah persegi panjang ini dengan yaitu kita gunakan layer properties. Di sini kita bisa ubah menggunakan layer properties. Di sini sudah saya membuat beberapa. Untuk caranya tuh kita bisa gunakan new layer atau menggunakan ALTN seperti ini. Nah, misalkan saya mau buat dinding deh, dinding. Nah, di sini akan masuk dalam layer. Nah, untuk yang akan kita buat untuk garis sembunyi, kita bisa gunakan yang ini aja, warna merah. Lalu line tab-nya kita ubah menjadi center, seperti ini. Sebentar, ini menjadi center. Nah, lalu cara mengubahnya, kita bisa pilih objeknya seperti ini. Lalu kita pilih yang tadi seperti ini. Sudah terjadi, sudah berubah di sini menjadi garis putus-putus. Untuk kerapatannya bisa kita ubah lagi, misalkan di sini gunakan 0,10 atau 0,5. Sepuluh aja. Nah, seperti ini dari garis putus-putus. Lalu langkah selanjutnya kita offset sebesar 75 seperti ini ke atas dan ke bawah. Nah, kemudian yang telah kita offset ini kita ubah menjadi yang telah layer yang kita buat tadi, yaitu dinding. Kita pilih dinding. Nah, di sini akan berubah. Lalu kita offset lagi dinding tersebut besar 20 seperti ini. Nah, langkah selanjutnya ini kita ubah ke dinding dulu. Sudah dinding. Lalu kita bisa matikan dulu garis sumbunya. Lalu kita gunakan tool hatch. Sini saya menggunakan ANSI 32 dengan kerapatannya 15 saja. Nah, seperti ini. Sini dinding denah rumahnya sudah terlihat atau sudah terbentuk. Kita bisa nyalakan lagi untuk garis sembunyinya. Di sini sudah terbentuk, lalu kita akan membuat untuk pola-polanya. Ini dindingnya bisa di turn off dulu. Nah, lalu kita bisa lihat soal, mungkin soalnya bisa saya kecilkan. Lalu saya pindah, dekatkan aja seperti ini. Nah, sini
saya akan membuat bagian-bagian dari isi rumahnya itu sama. Kita di sini gunakan yang tadi dari sumbu, sama tarik ke bawah sepanjang 1300, lalu ke kanan sepanjang 6000. Langkah selanjutnya tarik lagi dari sisi sini 1300, lalu ke kanan sepanjang 1600. Lalu tutup aja seperti ini. Kemudian tarik lagi ke bawah 3200, lalu ke kanan sepanjang 3000. Oke, kemudian dari sisi kanannya di sini 2500, ke kiri sepanjang 3000. Dan tarik lagi ke bawah 2500 dan kiri 3000. Oke, langkah selanjutnya kita gunakan match properties sini untuk menamakan garis sumbunya. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya kita tarik garis dari atas ini ke bawah ini. Oke, lalu kita gunakan match properties lagi, kita ubah seperti ini. Nah, di sini sudah terbentuk untuk pola rumahnya atau pola denah rumahnya. Lalu kita seperti yang awal tadi, untuk membuat dindingnya kita gunakan tool offset. Yang pertama sebesar 75 seperti ini. Ini juga ini. Oke, sudah semua kita ubah yang telah kita offset. Oke, kita ubah menjadi dinding. Bisa kita nyalakan. Oke, lalu dindingnya yang tadi kita offset lagi, sama seperti yang awal, itu 20. Ini sudah semua. Lalu kita bisa sambung-sambungin untuk yang bagian garis luar saja seperti ini. Oh ya, sebentarnya ini kita ganti ke dinding dulu. Oke, baru kita tarik seperti ini. Untuk bagian garis luar saja seperti ini. Nah, ini kepanjangan bisa kita trim saja. Oke, lagi di bagian sini.
Kita trim aja, dan lagi di sini. Oh, di sini ada yang belum di offset ternyata 20. Oke, ini sama, kita sambung yang bagian luar saja. Ini, lalu ini lagi. Geser, ini lagi sama. Bisa kita trim. Kalau yang bagian sini bisa kita extend aja untuk mempercepat seperti ini. Geser, extend aja. Oke, sini sudah. Lalu saya akan membuat sebuah blok, yaitu dengan cara gunakan, kita akan membuat persegi dengan ukuran 150 dikali 150. Lalu di tengah-tengahnya kita kasih sebuah lingkaran. Saya cari garis tengahnya 1005. Lalu gunakan circle radius, circle center radius dengan ukuran 30. Ini bisa kita hapus saja untuk garis bantunya. Lalu gunakan tools edge yang solid ini. Nah, lalu kalau mau merubah warnanya, kita ubah menggunakan layer. Ini saya menggunakan yang ini aja. Lalu kita blok garis objek yang telah kita buat. Kita kasih nama, misalkan blok.
lalu kita pilih pick point-nya di tengah-tengah lingkarannya, lalu kita oke, ini bisa kita hapus saja. Terus untuk menggunakannya kita bisa masuk ke toolbar, masuk ke insert, lalu kita cari di mana tadi bloknya, seperti ini, lalu kita taruh di setiap sudut pada denah rumah yang dibuat ini. Oke, ini kita dikasih di setiap sudut. Jadi kesalahan ini kita kasih lagi ini. Oke, mungkin sudah. Lalu langkah selanjutnya kita bisa hedge garisnya. Kita matiin dulu sumbunya. Ini kita gunakan hedge sama ANSI 32 bagian dalam sini seperti yang pertama tadi. Bentar, ANSI 32 lalu di sini lagi ANSI 32 sini ANSI 32 kita kasih di setiap dindingnya. Jadi kesalahan ini. Kenapa tidak mau? Oke. Sini terjadi kesalahan sepertinya.
Kenapa bisa bocor? Kita lihat dulu. Apa lagi? Oh, sudah mau. Ini naruhnya harus benar-benar pas, kalau enggak bisa bocor. Seperti ini bocornya. Ini benar-benar harus error lagi. Ini kenapa error? Bentar. Coba kita naikin ininya. Nah, udah mau. Oke, lanjutnya yaitu pemberian objek seperti pintu, kursi, ranjang atau tempat tidur, toilet, dan lain-lainnya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa perabotannya. Di sini ada jendela, ada mobil. Mungkin bisa dimulai dari mobil dulu. Sebentar. Bisa kita ambil lagi dari sini. Mobilnya terkeluar di. Oh, ternyata di sini. Ini kita besarkan dulu. Kita scale. Kita besarkan sekira-kiranya saja. Kalau segini. Artinya kebesaran. Ya benar, kebesaran kita ubah lagi.
Sebelumnya kita rotate aja dulu deh. Sesuai ukurannya. Kita scale, sesuaikan ukurannya. Coba segini. Masih kebesaran. Kita scale lagi sedikit. Kita kurangi sedikit. Segini. Kita copy. Oke, di sini oke, saya kira cukup. Oh, kita mundur dikit deh. Oke, sini untuk mobilnya sudah terbentuk. Lalu kita bisa gunakan lagi, misalkan kasur dulu deh. Ini kita ubah ukurannya. Sini sangat kecil sekali ya. Coba dulu segini, sudah pas. Sini masih belum. Sudah tidak diperlukan. Kita rotate. Ini masih kekecilan. Kita besarkan sedikit lagi. Coba kita taruh di, ternyata kebesaran. Ini kayaknya saya kira sudah masih kebesaran ternyata. Kalau segini susah juga geser. Oke, sini menurut saya sudah pas. Tinggal sesuaikan aja ukurannya. Lalu kita bisa copy, lalu kita mirror seperti ini. Lalu kita pindahkan lagi. Oke, di sini untuk kasurnya sudah jadi. Lalu kita buat pintu deh.
Ini saya ada siapkan pintu. Ini cara membuat pintu tuh kita paskan geser, lalu di sini kita bisa gunakan line. Lalu bisa kita trim untuk bagian yang tidak diperlukan, seperti yang ini sudah tidak diperlukan lagi. Kita bisa trim. Ini kita trim. Ini kita bisa geser sedikit ke kanan. Ya, mungkin seperti ini untuk bagian pintunya. Kita lakukan sesuai yang pada soal ini. Kita bikin pintunya di bagian-bagian tersebut. Lalu kita bisa copy saja. Kita rotate. Lalu di mirror. Lalu di sini kita paskan. Oke, sama seperti yang tadi, kita tarik garis ke bawah. Lalu kita trim.
Oh, kita bisa head ulang di sini bagian ini. Nah, lalu kita trim lagi. Yang tidak diperlukan. Seperti ini. Ini sudah terbentuk 2 pintu. Kita bikin lagi. Copy aja. Kita rotate. Oke, sama langkahnya. Pertama tarik garis dulu. Lalu kita trim. Ini kalau misalkan headnya kehapus, bisa di head ulang kok, aman. Lalu kita trim yang tidak diperlukan sama seperti sebelum-sebelumnya. Oke, bagian sininya juga kita, oh ini sudah. Oke, kita bikin pintu kamar sama. Ini mungkin kita bisa copy aja karena arahnya. Terus kita rotate sini. Oke, kita paskan seperti ini. Kurang kelewatan. Nah, masih kelewatan ternyata. Oke, sama seperti sebelum-sebelumnya. Tarik garis lagi ke bawah. Lalu kita trim yang tidak digunakan lagi. Tes dulu, takut lupa. Oke, seperti ini. Lalu trim lagi. Oke, sini sudah. Ada satu pintu lagi. Ini kita bisa mirror aja. Ternyata ada kesalahan.
Sebentar. Oh, di sini permasalahannya. Saya salah hapus. Nah, ini yang benar. Ya, copy. Lalu kita mirror. Sama seperti sebelumnya, kita paskan lagi. Kita paskan. Lalu tarik garis. Lalu kita trim. Oh ya, hatch dulu. Oke, baru di trim. Seperti ini. Oke, di sini untuk pintunya sudah jadi semua. Mungkin kita bisa tambahkan jendela yang telah saya siapkan sebelumnya. Jendela, oh ini. Kita taruh sini. Oke. Lalu jendelanya di sini. Nah, kemudian satu jendela lagi di bagian sini. Dari tengahnya di sini. Oke. Ini jendela juga sudah terpasang. Mungkin bisa tambahkan kursi. Kursi. Oke, ini. Kita ubah ukurannya menggunakan tool scale. Ini sepertinya. Kita rotate ke sini. Lalu kita pin atau kebesaran. Ini coba kebesaran. Inilah. Lalu kita bisa tambahkan meja ini. Kegedean kita kecili sedikit, lebih segini. Masih kegedean. Oke, udah. Selanjutnya bagian kamar mandi kita dari sini.
coba ukurannya mungkin segini sih. Oh, kekecilan. Sama. Segini. Oke, pas saja. Kemudian kita bisa kasih bathtub. Coba dulu ukurannya. Segini cukup. Bathtubnya ya ini. Oke, selanjutnya kita bagian dapur. Kita bisa kasih ini cucian piring. Kita mirror aja. Ya, salah. Kita rotate. Nah, ini taruh sini aja. Oke, kita lihat soal lagi. Oke, ini bisa bantuan untuk membuat taman. Mungkin segini. Oke, taman kecil aja. Bisa kasih tumbuhannya misalkan ini masih gedean, kecil dikit. Ini variasiin misalkan pakai ini kita scale kecilan ternyata. Nggak kebesaran. Oke, ganti tanaman lain. Oh, ini aja. Oke, yang sip. Ya, atau di fullin ini aja deh. Bukan pakai ini aja. Oke, seperti ini. Lalu kita gunakan hedge. Di sini dia menggunakan apa? Soalnya kita bisa pakai grass.
di heads-nya kita pilih grass, mana grass ini. Terjadi kesalahan. Sebentar. Grass mau kelamaan rendernya. Coba gini. Tidak mau juga. Ini rendernya lumayan lama ya. Hmm. Itu sudah terpasang grass-nya. Duh, 25. Hmm. Oh, atau mungkin nggak usah kasih. Coba kalau tidak kasih objek. Oh iya, kalau dikasih objek nge-lag ternyata. Oke, ini ada objek sedikit. Apa lah. Selanjutnya kita bisa kasih yang untuk mobilnya itu bisa pakai ini aja.
Kita cek-cek dulu. Jadi kesalahan. Nah, ini baru kita buat lagi lantainya. Oh, sebelumnya ini kita tutup dulu biar tidak tembus. Oke. Oh, ini. Nah, ini. Masih tembus. Di mana? Kenapa masih tembus? Oh, error ya. Saya mungkin tidak perlu deh. Oh, di sini harus kita kasih blok. Saya lupa memberi blok. Mungkin ini kita bisa trim karena kan ini pintu masuk mobil. Hmm, di laptop saya.
Oke, di sini sudah terhapus. Mungkin di sini sudah semua. Selanjutnya ini kita hapus nih. Selanjutnya kita pemberian dimension, kita atur di stylenya dulu. Ini kita pakai 0 seperti 2 saja. Ini kita pakai yang 2, warnanya nanti di pakai layer aja. Kita tes dimension. Sama 10.000. Oke, lalu 300. 300 berarti yang ini 1300. Kita gunakan dimension ini 1300. Ini salah tarik. Oke, pen kita geser lagi. Lalu untuk bagian bawah, oke. Salah tarik lagi. Oh, ini kurang geser ternyata. Blok ulang
kurang rata. Oke, ini 3000. Kurang turun. Oke, lalu bagian samping kiri lagi. Lalu ini ini kita lihat. Oke, kurang. Oh, di bagian bawah ternyata 6000. Oke, ini ini kita majuin nah kejauhan, lalu bisa diwarnain ini dimensionnya. Secara kita warna merah gelap, light mode dimension. Oke, dimensionnya selesai. Mungkin perabotan bisa kita kasih warna. Oh, ini pintu
Ini kita kasih warna ini bisa. Oke, di sini sudah jadi untuk objeknya. Langkah selanjutnya kita masukkan salah. Kita masukkan ke etiket. Ini oh kayaknya di sini sudah ada deh. Sudah saya siapkan etiket jam tag. Ini kita ubah scale-nya jadi 100. Oke. Lalu ini semua kita rotate terlebih dahulu seperti ini. Oke, lalu kita pindahkan ke dalam etiketnya. Ada yang enggak kan? Sudah deh. Masukkan ke dalam etiketnya. Oke, lalu kita ubah untuk settingan etiketnya. Untuk skalanya kita ubah jadi 1:1. Bentar. Ini 1:1 dalam satuan mm. Ini hari ini tanggal 4 bulan 6 2021. Nama Dendi Pratama, lalu gambar ini misalkan denah rumah, dan lalu nih soal pertama. Oke, selesai. Etiketnya kita save. Oke, langkah selanjutnya kita upload. Kita ini, lalu kita pilih DWG to PDF, lalu paper size-nya kita ubah ke ISO full bleed A4 yang 297. Plotnya kita ubah jadi window, kita pilih, lalu ininya center the plot, lalu landscape. Kita preview dulu. Ya, di sini sudah jadi. Langkah selanjutnya kita apply to layout, lalu kita oke. Di sini kita bisa simpan misalkan namanya denah rumah, dan kita save. Di sini dia auto buka Google Chrome dan sudah tersimpan. Misalnya kita download dulu. Oke, sekian tutorial pembuatan denah rumah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dandi Pratama mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.